Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam program Al-Qurba TV, Obras bersama Al-Qurba TV, obrolan rasional santai. Dan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup hot ya, dan bisa dikatakan menjadi bahan perbincangan, bahan pertanyaan, dan bahkan juga tidak sedikit yang berusaha untuk memelintir isu ini. Kita akan berbicara tentang masalah wilayatul faqih, sebuah prinsip yang merupakan keyakinan bagi pengikut Ahlul Bait, dan seringkali prinsip ini kemudian ditabrakkan dengan kesetiaan para pengikut Ahlul Bait terhadap negara kesatuan Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Dan pada kesempatan kali ini kita punya tamu yang sangat-sangat spesial. Kalau Obras biasa melihat wajah Dr. Habib Muhsin Labib, kali ini kita kedatangan salah seorang tokoh masyarakat Syiah Indonesia yang juga sebenarnya tidak asing juga. Saya akan sapa langsung Habib Zahir bin Yahya. Ahlan wa sahlan Ustaz. Ahlan bikum. Keluarga besar Al-Qurba TV sangat bergembira, berbahagia pada Obras kali ini. Antum meluangkan waktu untuk datang ke studio sederhana kami dan langsung antum dihadapkan pada sebuah tema yang cukup besar ini tentang wilayatul faqih. Siap. Terima kasih sudah menghadirkan saya di acara ini. Syukran katsir. Untuk menghemat waktu, saya langsung aja bertanya kepada antum tentang sesuatu yang seringkali disalahfahami ini. Saya berikan antum waktu yang secukupnya. Silahkan antum pakai waktu ini untuk menjelaskan apa sih sebenarnya prinsip dan konsep wilayatul faqih itu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah menghadirkan saya di acara Obras, obrolan rasional santai melalui bersama Al-Qurba TV atau channel TV Al-Qurba. Ini kesempatan yang sangat luar biasa, apalagi tema yang diangkat, insya Allah tema yang sangat bermanfaat dan menjadi concern banyak pihak. Permasalahan yang seperti tadi disinggung seringkali disalahpahami atau sengaja diutarakan atau dikemukakan dengan tendensi tertentu sehingga orang-orang bisa memahaminya secara keliru. Baik, kalau tadi ditanyakan tentang apa itu wilayatul faqih, mungkin secara singkat, wilayatul faqih adalah sebuah teori terkait dengan kepemimpinan ulama atas masyarakat yang menginginkan untuk hidup sesuai dengan tata nilai dan norma agama. Ya. Kalau boleh saya ulangi, wilayatul faqih adalah sebuah konsep kepemimpinan atau teori kepemimpinan. Kepemimpinan siapa? Kepemimpinan ulama atas masyarakat yang menghendaki untuk hidup sesuai dengan tata nilai dan tata norma yang sesuai dengan agama. Dalam terminologi wilayatul faqih, setidaknya kita menemukan dua kata. Ada kata wilayah yang berarti otoritas, berarti juga kepemimpinan, dan ada kata faqih. Faqih berarti seorang ahli atau orang yang alim di bidang agama dan syariat. Nah, pertanyaan yang biasanya muncul pertama kali ketika seseorang mendengar konsep ini adalah kenapa harus ulama yang memimpin masyarakat? Ini pertanyaan mendasar seputar wilayatul faqih. Ya. Tentu jawabannya sangat simpel, ya kan? Ketika sebuah masyarakat bersepakat dan menghendaki untuk hidup
sesuai dengan aturan agama, maka selaku ahli di bidang agama, selaku pihak yang kompeten di dalam memahami agama, sosok faqih adalah sosok yang paling tepat untuk memimpin mereka. Karena mereka menghendaki untuk hidup sesuai dengan tata nilai dan tata norma agama. Sesimpel itu. Ya. Namun hal menarik yang ingin saya angkat dalam kaitannya dengan permasalahan ini adalah bahwa sebelum masalah wilayatul faqih ini dikaitkan dengan paham atau aliran tertentu, yang dalam hal ini tentu adalah aliran Syiah dan paham Syiah, sebenarnya mayoritas umat Islam meski berbeda dalam penamaan, tetapi sebetulnya mereka menerima dan menerapkan teori ini. Ya. Umat Islam dari latar belakang aliran apapun dan paham apapun. Kenapa saya katakan mereka menerima dan menerapkan teori dan konsep ini? Karena mayoritas umat Islam mereka menjunjung tinggi kedudukan figur faqih yang pada hakikatnya adalah ulama, sebutan lainnya adalah ulama, yaitu orang yang ahli di bidang agama, menjunjung tinggi kedudukan mereka dan memberikan peran yang sangat mendasar kepada para ulama. Ya. Sebut saja umpamanya ketika umat Islam ingin memahami agama mereka, mereka mereferensi kepada para ulama. Ketika mereka ingin melakukan umpamanya membayar dana-dana syar'i yang ditentukan oleh agama seperti zakat dan lainnya, mereka melakukannya juga melalui ulama. Umat Islam juga menghadirkan ulama di momen-momen penting dalam kehidupan mereka, ya, di hari-hari besar, di hari pernikahan, dan di hari-hari lain yang dihadirkan adalah para ulama. Bahkan lebih jauh sebetulnya umat Islam merujuk kepada para ulama dalam hal-hal yang lebih sensitif, sebut saja umpamanya dalam kaitannya dengan masalah bela negara, dalam kaitannya dengan perjuangan untuk kemerdekaan sebuah negeri, umat Islam juga kembalinya kepada para ulama. Sejarah kemerdekaan Republik Indonesia sangat gamblang menjelaskan peran seperti itu, di mana umat yang kemudian tergerak untuk melawan para penjajah dalam rangka memerdekakan negeri, yang menjadi referensi mereka, yang mengerahkan mereka dan yang memimpin mereka adalah para ulama. Fatwa jihad para ulama, para kiai di masa-masa kemerdekaan diketahui oleh semua. Artinya untuk urusan sesensitif itu kaitannya dengan masalah keselamatan jiwa mereka, berperang, ya kan, melakukan jihad, mereka mendengarnya dari para ulama, melawan penjajah, kembalinya kepada para ulama. Sehingga sebetulnya sangat tidak berlebihan kalau saya katakan bahwasanya umat Islam sebenarnya meyakini bahwa fungsi dan kedudukan apapun yang pernah diduduki oleh para nabi, khususnya nabi terakhir Rasulullah, itu diyakini oleh umat Islam bahwa fungsi, kedudukan, dan tugas tersebut diwarisi oleh para ulama. Kalau Rasulullah adalah seorang pemimpin masyarakat, maka fungsi tersebut, kedudukan tersebut seharusnya juga diwarisi oleh para ulama. Itulah kenapa kita mengetahui ada hadis yang sangat populer di kalangan kaum muslimin yang mengatakan bahwasanya para ulama adalah pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Tentu yang dimaksud di sini bukan warisan berupa harta benda, materi, karena jelas yang mewarisi harta benda seorang nabi, sebut saja Rasulullah, adalah putra-putranya. Dalam hal ini Sayyidah Fatimah. Yang dimaksud dengan sesuatu yang diwarisi oleh para ulama adalah risalah, misi, wewenang, tugas, dan kedudukan yang pernah diduduki oleh Rasulullah. Sepeninggal Rasul, yang mewarisi adalah mereka. Kalau Rasulullah di masa kehidupan beliau, dia adalah pembimbing umat, maka peran tersebut, fungsi tersebut kembali kepada para ulama. Kalau Rasulullah di masanya adalah pemegang wilayah sebagai pemimpin bagi masyarakat muslim, maka seharusnya ulama menduduki kedudukan tersebut sepeninggal Rasulullah. Itu yang semestinya terjadi. Itulah kenapa kita menyaksikan
bahwa kaum muslimin di saat mereka merasa mampu untuk mengantarkan sosok ulama untuk duduk di kursi kekuasaan, maka mereka tidak akan segan-segan melakukan hal tersebut. Ya. Pemilu 2019 menjadi contoh yang sangat gamblang bagi kita, bahwa ketika kaum muslimin merasa bisa mengantarkan sosok ulama kepada kekuasaan, mereka lakukan. Ya. Setidaknya di pemilu 2019 kita mendapatkan ada sosok ulama yang notabene adalah mantan ketua umum MUI untuk duduk setidaknya sebagai wakil presiden. Itu kalau mereka mampu, mereka akan lakukan. Ketika tidak mampu mengantarkan ulama kepada kursi kekuasaan, maka umat Islam akan tetap menjadikan ulama sebagai rujukan, akan mendengar arahan mereka, akan mendengar bimbingan mereka dalam rangka menjalani kehidupan keseharian mereka, kehidupan pribadi mereka, kehidupan sosial mereka sesuai dengan arahan dan bimbingan para ulama. Itu yang terjadi. Itulah kenapa kita juga menemukan bahwa nama ormas Islam terbesar di negeri kita ini namanya adalah Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan para ulama. Kenapa kebangkitan ulama? Kenapa bukan kebangkitan para birokrat? Kenapa bukan kebangkitan para pengusaha? Kenapa bukan kebangkitan para jenderal, para dokter, para insinyur, dan seterusnya? Hal itu menunjukkan bahwasanya memang umat Islam menghendaki untuk menjadikan ulama sebagai sosok yang terdepan di dalam memimpin gerakan mereka. Dan bukan hanya ormas Nahdlatul Ulama yang seperti itu. Ormas-ormas lainnya pun biasanya meletakkan dan mendudukkan para ulama, setidaknya para cendekiawan muslim, untuk duduk di lembaga-lembaga yang bersifat otoritatif dan tertinggi di ormasnya. Sebut saja umpamanya di Dewan Syuro di sebuah ormas, itu tempatnya para ulama, para cendekiawan muslim, dalam rangka mereka bisa membimbing dan mengarahkan sebuah ormas. Jadi itu fakta yang kita saksikan, bahwa umat Islam sebenarnya meyakini kepemimpinan para ulama. Nah, kembali kepada konsep wilayatul faqih. Wilayatul faqih yang seringkali diasosiasikan sebagai konsep yang hanya diterima oleh penganut Syiah, secara sekilas bisa saya jelaskan di sini bahwa para ulama terkemuka dari kalangan penganut mazhab Syiah meyakini bahwasanya seorang faqih atau seorang ulama yang memiliki kriteria seperti yang mereka sebutkan, itu setidaknya mereka memiliki dua macam otoritas, dua macam wilayah. Yang pertama adalah otoritas yang sifatnya keagamaan. Artinya bahwa dialah orang yang authorized, yang memiliki otoritas untuk menyimpulkan berbagai hukum agama, atau dalam istilah biasa disebut sebagai praktek ijtihad, memahami agama langsung dari sumber-sumbernya, dari teks-teks keagamaan, Quran dan hadis, ya kan? Dia yang punya otoritas untuk melakukan hal tersebut dan punya otoritas untuk mendistribusikan apa yang menjadi pandangan dia berupa fatwa-fatwa. Ini otoritas keagamaan. Sementara otoritas yang kedua yang diyakini sesuai konsep wilayatul faqih adalah bahwa seorang faqih juga memiliki otoritas kekuasaan. Artinya dikarenakan dia adalah sosok yang paling kompeten di bidang agama, dan apabila masyarakat menghendaki bahwa kehidupan mereka diatur sesuai dengan agama, maka merekalah yang paling tepat untuk menjadi penguasanya, untuk menjadi pemimpinnya. Dua otoritas ini tentu tidak sama. Otoritas keagamaan dan otoritas kekuasaan tidak sama dalam hal apa? Dalam hal bahwa apa yang disebut dengan otoritas keagamaan adalah fakta dan kebenaran yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri artinya apa? Artinya terlepas dari sikap masyarakat. Apakah masyarakat menerima posisi tersebut atau menolak posisi tersebut, maka seorang faqih, seorang alim, dialah yang memiliki otoritas keagamaan. Anda mau tidak mau, Anda senang tidak senang, kalau Anda ingin mengenal agama, ingin mengamalkan agama dengan benar, maka rujukan Anda adalah sang faqih, adalah sang ulama. Ini otoritas yang berdiri sendiri. Ya. Sementara otoritas kedua, yaitu otoritas berupa kekuasaan, hak untuk memimpin masyarakat, ini sesuatu yang sepenuhnya bergantung kepada sikap dan penerimaan dari masyarakat.
apabila masyarakat menghendaki tentu sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang diatur dan disepakati bersama. Apabila masyarakat menghendaki seorang faqih untuk menjadi pemimpin mereka, maka faqih adalah pemimpin dikarenakan dikehendaki oleh masyarakat. Artinya bahwa peran masyarakat sangat menentukan di sini dalam hal apakah mereka menghendaki posisi tersebut untuk seorang faqih atau tidak menghendaki. Kalau masyarakat menghendaki, maka seorang faqih benar-benar menjadi pemimpin. Jika tidak, maka seorang faqih tidak akan pernah menjadi pemimpin. Ya. Jadi dua otoritas itu berbeda, tidak boleh kita mix antara keduanya sehingga kita menyalahpahami posisi seorang faqih. Otoritas keagamaan berdiri sendiri, otoritas kekuasaan bergantung kepada penerimaan dari masyarakat. Maka dari itu, umpamanya sebagai contoh, apabila sebuah masyarakat menghendaki seorang faqih untuk memimpin, sebut saja seperti yang terjadi di Republik Islam Iran, di mana mayoritas penduduknya adalah penganut Syiah, ketika masyarakat menghendaki, maka jadilah faqih sebagai pemimpin mereka. Namun ketika masyarakat tidak menghendaki, sebagai contoh, sebut saja umpamanya negara seperti Republik Azerbaijan, Kerajaan Bahrain, sebut saja umpamanya Republik Irak, di mana mayoritas penduduknya adalah penganut Syiah, tetapi ketika masyarakat tidak menghendaki, maka faqih juga tidak menduduki posisi sebagai pemimpin mereka. Ya kan? Itu di negara-negara yang mayoritasnya adalah penganut Syiah, apalagi negara-negara yang penduduk Syiah atau populasi Syiah tidak mencapai 50%, sebut saja seperti di Afghanistan, di Pakistan, di India, di negeri seperti Oman, di Lebanon, di mana Syiah kurang dari 50%, tidak akan pernah ada pemimpin yang disebut sebagai, tidak akan pernah ada faqih yang kemudian menjadi pemimpin. Intinya bahwa apa yang diyakini oleh para ulama Syiah tentang kedudukan dan posisi faqih sebagai pemimpin di aspek otoritas kekuasaan tersebut, penentunya adalah kehendak masyarakat. Masyarakat menghendaki jadi, kalau tidak. Betul bahwasanya hal yang utama untuk seorang pemimpin adalah serangkaian kriteria, serangkaian nilai dan kriteria intelektual, spiritual yang ada pada seorang pemimpin. Itu dasar utama seseorang untuk menjadi pemimpin. Artinya bahwa yang berhak memimpin, setidaknya dalam pandangan yang sesuai dengan wilayatul faqih, yang berhak memimpin adalah orang yang memiliki kriteria tertentu, secara intelektual seperti apa, secara spiritual seperti apa, dan seterusnya. Ya kan? Itu hal dasarnya seperti itu, serangkaian kriteria yang harus dipenuhi. Namun demikian, keberadaan kriteria-kriteria tersebut pada seseorang tidaklah cukup untuk kemudian dia menjadi pemimpin. Ada hal lain yang turut berperan di sini, yaitu adalah kehendak masyarakat. Apakah masyarakat menghendaki dia atau tidak? Apabila masyarakat tidak menghendaki, maka jangankan seorang faqih, seorang ulama, di level seorang imam pun, sebut saja umat Syiah meyakini bahwa imam pertama bagi umat Islam sepeninggal Rasul seharusnya adalah Ali bin Abi Thalib, ya kan? Namun ketika masyarakat tidak menghendaki beliau, tidak menerima kepemimpinan beliau, setidaknya langsung sesudah Rasulullah, apa yang terjadi? Yang terjadi bahwa Ali bin Abi Thalib menjadi warga biasa, meskipun beliau sangat kooperatif dengan kekuasaan yang ada pada saat itu. Jadi itu sebetulnya sekilas tentang wilayatul faqih yang Anda tanyakan tadi. Ya, terima kasih Ustaz. Saya memang sengaja tidak memotong, tidak masuk di tengah-tengah, karena memang tujuan daripada obras kita pada pertemuan kali ini adalah memang kita ingin agar tidak ada hal-hal yang tidak jelas atau kabur tentang wilayah faqih itu. Tapi saya ada pertanyaan sederhana, Ustaz. Apakah seorang waliul faqih itu baru ada setelah adanya negara? Kalau bicara tentang urutan, maka keduanya mungkin terjadi. Ya. Artinya bisa saja ketika memang sudah ada
negara yang berdiri dengan sebut saja dasar-dasar tertentu, dengan aturan main tertentu, undang-undang, konstitusi dan seterusnya. Namun jika masyarakat menghendaki perubahan, sejauh itu dilakukan sesuai aturan main, sesuai mekanisme yang disepakati, kenapa tidak, ya kan? Bisa saja juga negara yang baru saja didirikan. Artinya secara urutan tidak otomatis bahwa faqih menjadi pemimpin bagi masyarakat ketika memang di awal belum ada sebuah negara. Saya rasa keduanya mungkin terjadi. Ya, tapi poin utamanya adalah aspek akseptabilitas. Artinya ketika masyarakat menerima sosok faqih, sosok ulama untuk menjadi pemimpin mereka, ya kan, sejauh itu ditempuh melalui mekanisme yang ada, ya kan, apakah itu pemilu, apakah itu referendum, ya kan, maka kepemimpinan seorang faqih bisa terwujud di permukaan. Ya, mungkin supaya lebih cair pertanyaannya ya. Siap. Katakanlah kan seringkali orang mengidentikan prinsip wilayah faqih ini dengan revolusi Islam di Iran namanya. Saya mau bertanya sekarang, masyarakat Syiah di Iran sebelum revolusi, katakanlah di era Shah Reza Pahlavi, apakah mereka di sana ada wilayah faqih? Ya. Sesuai penjelasan yang saya berikan tadi, bahwasanya faqih memiliki dua jenis otoritas. Otoritas yang pertama adalah otoritas keagamaan. Itu yang saya katakan berdiri sendiri. Artinya tidak mempertimbangkan apakah masyarakat menerima atau tidak menerima. Artinya bahwa dialah yang berhak untuk menyimpulkan hukum-hukum syariat sesuai dengan kemampuan dia, dan dialah yang berhak mengeluarkan fatwa. Hal itu apakah dikehendaki oleh masyarakat atau tidak, itu tetap ada. Makanya apabila ditanyakan Republik Islam Iran sebelum revolusi tahun 1979 dan berdirinya Republik Islam Iran yang berbasis kepada prinsip wilayatul faqih, apakah wilayatul faqih itu juga ada sebelumnya? Ada setidaknya melalui otoritas keagamaan itu. Artinya umat Syiah di negeri tersebut ketika ingin hidup, apakah kehidupan pribadinya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, menginginkan kehidupan mereka sesuai dengan aturan agama, maka rujukan mereka adalah faqih. Yang berotoritas untuk dirujuk, untuk dijadikan referensi adalah seorang faqih. Ya. Tetapi dalam bentuk kekuasaan tidak. Karena pada saat itu masyarakat Syiah di Iran tidak menghendaki faqih untuk duduk sebagai penguasa, maka tidak terjadi yang seperti itu. Ya, artinya kan dari sini sudah jelaskan. Berarti memang sebenarnya tidak ada kaitannya secara langsung antara prinsip wilayah faqih dengan negara. Betul. Tidak ada. Betul. Ya. Hal yang seperti itu. Ya. Nah, kita akan masuk pada pertanyaan berikutnya. Dalam internal masyarakat Syiah sendiri, apakah prinsip ini merupakan kesepakatan jumhur ulama Syiah atau ada perbedaan di antara para ulama tentang prinsip wilayah faqih, dan kalau ada, di bagian apanya perbedaan itu? Kalau yang dimaksudkan dari kesepakatan di internal para ulama Syiah tentang wilayatul faqih adalah bahwa semua sepakat dengan prinsip ini, termasuk detail-detailnya, termasuk hal yang paling kontroversial, yaitu terkait dengan masalah ruang lingkup dan radius kewenangan seorang faqih. Apabila yang ditanyakan kesepakatan dengan makna seperti itu, maka tanpa sedikit pun keraguan saya katakan jawabannya negatif, jawabannya nihil. Tidak ada kesepakatan yang seperti itu. Ya, artinya ulama Syiah baik yang terdahulu maupun yang kontemporer, mereka menghadirkan penjelasan yang berbeda-beda. Ya. Mereka tidak sepakat dalam semua detail permasalahan terkait dengan wilayatul faqih. Tetapi kalau yang dimaksud dengan kesepakatan adalah bahwa sosok faqih adalah pribadi yang memiliki wilayah, memiliki otoritas secara garis besar, secara prinsip bahwa faqih memiliki wilayah, memiliki otoritas, memiliki hak untuk memimpin.
Kalau itu yang dimaksud dengan kesepakatan, ya umat Syiah dalam hal ini adalah para ulamanya, baik yang terdahulu maupun yang sekarang, semua sepakat bahwasanya faqih memiliki otoritas, memiliki wilayah. Meskipun mereka berbeda dalam kaitannya dengan detailnya, khususnya yang terkait dengan masalah batas-batas kewenangan. Radius, ya. Jadi sebetulnya pertanyaan tadi bisa dijawab dengan ya dan juga dengan tidak. Ya. Jadi kalau yang dimaksud adalah kesepakatan dalam semua detail konsep ini, tidak ada kesepakatan seperti itu. Tetapi kalau yang dimaksud adalah asal wilayah, asal otoritas pada diri seorang faqih, ya itu sesuatu yang disepakati semua ulama Syiah baik yang terdahulu maupun yang sekarang mengatakan faqih memiliki otoritas. Seberapa besar, seberapa luas, itulah sisi yang mungkin dipertentangkan. Ya. Oke, permasalahan semakin gamblang. Nah, sekarang kita masuk pada pertanyaan yang lumayan panas ini, Ustaz. Siap. Ya. Bahwa karena kan memang kita di Al-Qurba TV ini, khususnya lewat acara Obras ya, obrolan rasional santai bersama Al-Qurba TV ini, kita memang ingin betul-betul menampilkan sesuatu yang apa adanya. Dengan semaksimal mungkin transparansi, sehingga tujuannya apa? Tujuannya kebanyakan tuduhan-tuduhan itu karena orang tidak paham, ya. Dan kita berusaha untuk sedikit membantu agar permasalahan terbuka, agar orang memahami apa adanya. Dan dalam hal ini tentang masalah wilayatul faqih. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah prinsip wilayat faqih ini yang diyakini oleh masyarakat pengikut Ahlul Bait itu adalah ancaman bagi NKRI yang berpancasila? Ya, ini makin menarik pertanyaannya. Ya, begini, Ustadz Abdillah, menurut saya memerlukan sebuah perpaduan unik antara kebodohan dan tendensi politis pada diri seseorang untuk kemudian dia berkesimpulan bahwa konsep wilayatul faqih adalah konsep yang membahayakan dasar-dasar negara seperti Pancasila dan NKRI secara keseluruhan. Artinya hanya mereka yang memiliki kombinasi unik tadi antara kebodohan dan tendensi politik yang bisa berkesimpulan bahwa wilayatul faqih bertentangan dengan dasar negara atau membahayakan dasar negara atau ideologi negara. Kenapa? Karena sebetulnya Pancasila dan NKRI tidak akan pernah terancam hanya dengan keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang meyakini bahwa siapa yang seharusnya memimpin negeri ini. NKRI dan Pancasila, sekali lagi saya ulangi, tidak akan pernah terancam dengan keberadaan orang atau sekelompok orang yang meyakini bahwa seharusnya negeri ini dipimpin oleh ulama, sebut saja. Tidak akan pernah terancam, ya kan? Karena siapapun sebenarnya boleh memiliki keyakinannya masing-masing. Dan hal itu terjadi, bukan tidak terjadi sebenarnya. Mungkin sebagian dari masyarakat Indonesia berpikir bahwasanya yang tepat untuk memimpin negeri ini adalah sebut saja seorang birokrat yang mumpuni di bidang administrasi negara, tahu tata kelola negara dan seterusnya. Dialah sosok yang paling tepat untuk memimpin negeri ini. Sementara sebagian lain bisa jadi berpandangan bahwasanya negeri ini akan lebih pas apabila dinahkodai oleh mantan prajurit atau mantan jenderal, karena negeri ini membutuhkan sikap tegas untuk mengatur berbagai permasalahan dan isunya. Sebagian yang lain mengatakan tidak, seorang pengusaha sukses mungkin dia yang paling cocok untuk memimpin negeri ini. Pada akhirnya salah satu dari pilar penting kehidupan sebuah negara adalah masalah ekonominya. Kita butuh sosok pengusaha yang sukses. Dialah yang seharusnya memimpin negeri ini. Dan boleh jadi ada yang lain yang meyakini bahwasanya seharusnya adalah seorang cendekiawan, seorang ulama, orang bijak yang memilih negeri ini. Ya kan? Keyakinan seperti itu boleh ada dan ada pada prakteknya ada. Masing-masing dari masyarakat di Indonesia memiliki pemahamannya sendiri-sendiri, ya kan?
Namun sejauh upaya yang dilakukan untuk mengantarkan sosok yang dipandang ideal untuk memimpin negeri, apakah dia pengusaha sukses, apakah dia mantan jenderal, apakah dia seorang birokrat, apakah dia seorang ulama, sejauh bahwa upaya yang dilakukan untuk mengantarkan mereka ke posisi sebagai pemimpin negeri melalui mekanisme yang diatur, melalui aturan main yang sudah disepakati, maka what's wrong with that? Apa yang salah dengan permasalahan itu, ya kan? Yang satu meyakini mantan jenderal yang lebih baik mengatur negeri, yang satu meyakini bahwasanya ulama yang seharusnya mengatur negeri ini. Tidak ada yang salah dengan permasalahan tersebut. Yang salah adalah apabila seseorang ingin memaksakan apa yang menjadi keyakinan dia bahwasanya seharusnya negeri ini dipimpin oleh siapapun menurut dia, namun kemudian dia memaksakan pemahaman dan keyakinan dia tersebut ke atas orang lain, dan bukan hanya memaksakan, berusaha atau mencoba untuk membypass semua mekanisme yang ada dan disepakati dalam rangka mengantarkan orangnya atau apa yang dia yakini menjadi pemimpin. Itu yang menjadi permasalahan, ya, bahwa ada yang meyakini seharusnya negeri ini dipimpin oleh ulama sejauh dia patuh dengan semua aturan main yang ada, dengan semua mekanisme yang ada. Apa yang mengancam NKRI? Dan terbukti telah terjadi nih kan, bahwa wakil presiden kita seorang ulama. Seorang ulama, iya kan? Artinya tidak ada yang. Jadi sekali lagi sebetulnya ancaman itu hanya akan muncul dari upaya untuk memaksakan, ya kan, upaya untuk mengabaikan semua mekanisme yang ada. Ya. Ketika konsep wilayatul faqih dengan tegas mengatakan bahwasanya seorang faqih, betapapun tinggi kriteria yang dimiliki, hanya dan hanya bisa duduk sebagai penguasa negeri apabila dikehendaki oleh masyarakat, tentu melalui mekanisme yang diatur, maka tidak ada sesuatu yang mengancam. Apanya yang mengancam? Ya, artinya penjelasan antum yang sederhana tadi ini sebenarnya telah membuka kadang-kadang mungkin buhul-buhul yang terbangun secara tidak alamiah ya di otak-otak orang, sehingga menganggap bahwa katakanlah ketika seseorang meyakini bahwa saya ingin dipimpin oleh seorang ulama, ini sama dengan kita merubah semua mekanisme. Enggak, padahal kita bisa mengantar siapapun ya, entah pengusaha, entah jenderal, entah birokrat ya, atau ulama sekalipun untuk ada di katakanlah pucuk pimpinan, tapi melalui mekanisme yang ada, dan itu sama sekali bukan ancaman, malah itulah ruh daripada demokrasi. Itulah kepatuhan kepada Pancasila. Ya. Oke, jadi ternyata sesuatu yang kita anggap hot jadi dingin ini, Ustaz. Karena memang dibuat hot. Iya. Nah, ini yang keempat ini kayaknya masih hot ini. Iya. Kita sekarang akan memberikan penjelasan apa perbedaan mendasar antara prinsip wilayatul faqih dengan prinsip tanda kutip khilafah yang sedang digaungkan oleh beberapa kelompok, dan kayaknya negara kita cukup cukup merasa terancam dengan adanya kelompok ini. Ya, ini pertanyaan yang paling hot sebenarnya. Iya. Karena tidak jarang baik mereka yang berada di luar lingkungan sebagai penganut Syiah, maupun bisa jadi di internal Syiah sendiri, ada yang mengalami kesulitan untuk membedakan antara dua konsep wilayatul faqih dengan konsep khilafah. Jangan-jangan keduanya sama, ya kan? Untuk menjawab hal ini, mungkin perlu saya berikan wawasan yang sifatnya umum terlebih dahulu, bahwa berbicara tentang konsep kenegaraan, bicara tentang teori kepemimpinan, sebenarnya melibatkan banyak aspek permasalahan dan melibatkan banyak tema dan bahkan subtema ya, yang tidak sedikit untuk diketengahkan. Ya. Sebut saja umpamanya permasalahan seputar kriteria dan kualifikasi seorang pemimpin. Ya kan? Itu sesuatu yang kalau orang mau berbicara tentang teori kepemimpinan itu juga harus dijelaskan. Artinya apa kriteria dan kualifikasi seseorang untuk menjadi pemimpin
bagi sebuah negeri atau masyarakat. Pembicaraan seputar batas kewenangan seorang pemimpin, ya, seberapa luas. Tema seputar ruang lingkup kekuasaan seorang pemimpin, ya kan? Karena boleh jadi orang mengatakan ketika orang menjadi pemimpin, ini pemimpin sebuah negeri, bisa jadi ada konsep lain mengatakan pemimpin dunia, ya kan? Ada masalah ruang lingkup, masalah kepemimpinan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah permasalahan seputar bagaimana menentukan seorang pemimpin, bagaimana mengangkat seorang pemimpin. Tema-tema seperti itu dan juga lainnya, seperti yang saya katakan juga ada sub-sub tema, adalah hal-hal yang seharusnya diketengahkan secara detail ketika orang ingin mengetahui tentang konsep kepemimpinan, apakah ala wilayatul faqih atau konsep-konsep yang lain, ya kan? Nah, kalau tadi ditanyakan apakah wilayatul faqih sama dengan khilafah, maka ingin saya katakan bahwasanya apabila yang dimaksud dengan konsep khilafah adalah sistem kepemimpinan yang pernah berlaku dan diterapkan di era pasca Rasulullah, ya kan? Diawali dengan apa yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, khalifah yang 4, kemudian dilanjutkan dengan khilafah Bani Umayyah, diteruskan dengan khilafah dari dinasti Bani Abbas, dan setelah jeda waktu yang cukup panjang muncul khilafah lain yang disebut dengan khilafah Utsmaniyah. Apabila yang dimaksud dengan konsep khilafah adalah sistem yang berlaku pada khilafah-khilafah di masa lalu, apakah era 4 khalifah pertama atau era Bani Umayyah, Bani Abbas, dan juga khilafah Utsmaniyah di Turki. Kalau itu yang dimaksud, maka saya dengan sangat tegas bisa saya nyatakan bahwasanya wilayatul faqih dan khilafah adalah dua kutub dan dua poros yang saling berseberangan satu sama lain. Keduanya sama sekali berbeda, sama sekali berbeda, ya, berbeda dalam hampir semua hal. Kalau terkait dengan masalah konsep kepemimpinan umpamanya, kita mengenal tentang kualifikasi dan kriteria seorang pemimpin umpamanya, ini hal yang paling mendasar. Dalam wilayatul faqih disebutkan bahwa seorang pemimpin, seorang faqih yang dimaksud adalah orang atau sosok orang yang secara intelektual dialah yang paling alim di dalam pemahaman keagamaan. Kedua, dia adalah sosok yang secara spiritual dianggap paling bertakwa. Secara kriteria lainnya, dia adalah seorang pemberani. Dia adalah orang yang mumpuni untuk mengatur masyarakat. Dan beberapa persyaratan lainnya, kualifikasi dan kriteria lainnya. Itu yang diyakini oleh wilayatul faqih. Coba kita terapkan ke atas konsep yang disebut tadi, konsep khilafah. Apakah para khalifah mereka yang duduk sebagai pemimpin umat Islam pada masanya berdasarkan konsep khilafah, apakah mereka adalah sosok-sosok yang memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan dalam konsep wilayatul faqih? Mungkin umat Islam berselisih berkenaan dengan figur-figur pertama, 4 khalifah pertama. Apakah mereka adalah yang terbaik atau tidak? Apakah mereka yang paling alim, paling bertakwa, pemberani? Ada diskusi yang cukup panjang seputar mereka. Kita tidak perlu memasuki hal tersebut. Namun demikian, tidak ada seorang pun di antara umat Islam yang meragukan bahwasanya sosok-sosok khalifah sesudahnya dari Bani Umayyah, Bani Abbas, dan juga para khalifah Utsmaniyah, tidak ada yang meragukan bahwa mereka bukan orang-orang yang terbaik di masanya. Bukan orang-orang yang terbaik di masanya. Ya kan? Dari sisi kualifikasi saja berbeda dengan konsep wilayatul faqih. Ya kan? Wilayatul faqih tidak akan pernah mentolerir sosok-sosok seperti Marwan, seperti Yazid dari dinasti Umayyah, tidak akan pernah mentolerir figur seperti Ma'mun, seperti Amin dari Bani Abbas, dan seterusnya.
artinya mereka secara kualifikasi sama sekali berada di luar. Ini berbicara tentang kualifikasi, ya kan, antara wilayatul faqih dengan konsep khilafah. Berbicara tentang hal lain yang amat sangat penting, yaitu masalah bagaimana seseorang bisa menjadi pemimpin, bagaimana proses penentuan dan pengangkatan seseorang untuk menjadi pemimpin. Kalau kita telusuri figur-figur yang disebut sebagai para khalifah yang duduk sebagai pemimpin berdasarkan konsep khilafah, maka kita akan menemukan spektrum yang sangat lebar berkenaan dengan seharusnya proses apa dan mekanisme apa yang bisa menjadikan seseorang sebagai khalifah. Kita menemukan ada seseorang yang menjadi khalifah dikarenakan dipilih oleh masyarakat muslim yang tinggal di Madinah umpamanya. Masyarakat Madinah memilihnya, dia jadi khalifah. Yang lain yang berada di tempat lain harus menerima. Kalau ada yang menolak, maka akan diperangi sebagai pemberontak. Dipilih oleh kaum muslimin yang berada di kota tertentu. Di saat negeri umat Islam pada saat itu tentu lebih luas dari sekedar kota Madinah. Kita juga menemukan ada figur khalifah yang menjadi khalifah dikarenakan dipilih oleh khalifah sebelumnya. Khalifah sebelumnya menghendaki, maka yang lain harus menerima. Atau ada khalifah yang menjadi khalifah dikarenakan ditentukan oleh segelintir orang yang disebut sebagai ahlul halli wal aqdi. Ya kan? Dan kebanyakan para khalifah khususnya dari dinasti Umayyah, Abbasiyah dan lainnya adalah figur-figur yang menjadi pemimpin umat Islam berdasarkan faktor keturunan. Tak ubahnya sama seperti sistem monarki, sistem kerajaan. Itu yang terjadi. Nah, kalau khilafah yang dimaksud adalah khilafah seperti yang terjadi pada sejarah para khalifah yang lalu-lalu. Kita mau komparasikan dengan wilayatul faqih, maka sesuatu yang berbeda sama sekali. Yang saya katakan keduanya berada di dua kutub dan dua poros yang berseberangan sama sekali. Karena wilayatul faqih menempatkan seorang faqih sebagai penguasa hanya apabila dikehendaki oleh mayoritas kaum muslimin. Ya. Di saat wilayatul faqih hanya menganggap sosok ulama yang berhak untuk memimpin masyarakat, namun pada saat yang sama meyakini mekanisme bahwa harus ada pernyataan dari masyarakat melalui mekanisme yang ada, apakah pemilu, apakah referendum, untuk mengangkat dia sebagai pemimpin. Kalau ini kita bandingkan dengan konsep khilafah, maka berada di dua kutub yang berbeda. Catat sebagai contoh umpamanya. Negara yang berdiri di atas basis wilayatul faqih seperti Republik Islam Iran. Anda tahu bagaimana seorang faqih di sana menjadi pemimpin negeri? Wilayatul faqih diterima dan sosok faqih menjadi pemimpin di negeri tersebut ketika dalam sebuah referendum 99,25% dari peserta referendum yang pada saat itu tingkat keikutsertaan masyarakat mencapai 97% lebih dari masyarakat, dari penduduk yang memiliki hak suara. 97% ikut serta dalam referendum dan 99,25% dari peserta referendum semua memberikan suara kepada Republik Islam dengan basis wilayatul faqih. Bandingkan mekanisme yang dianut untuk menjadikan seorang faqih sebagai pemimpin yang diakui oleh wilayatul faqih ini, oleh konsep ini, dengan umpamanya sejarah para khalifah di masa lalu yang menjadi pemimpin dengan pola yang seperti saya katakan pertama sangat ragam, ya kan? Sebetulnya yang mana yang dimaksudkan sebagai mekanisme yang sah untuk mengangkat dan menjadikan seseorang sebagai pemimpin. Jadi sekali lagi, apabila yang dimaksud dengan konsep khilafah adalah apa yang terjadi di masa lalu, maka ini sesuatu yang berseberangan sama sekali. Ya, hal lain yang sebetulnya sangat membedakan
antara dua konsep ini adalah terkait dengan fakta bahwa penganut konsep khilafah biasanya adalah kalangan Puritan yang hendak memaksakan apa yang mereka yakini ke atas masyarakat yang lain, ya. Sesuatu yang pasti akan menimbulkan masalah dalam hal kerukunan antar warga bangsa, ya. Sementara Wilayatul Faqih tidak pernah membenarkan seseorang untuk melakukan pemaksaan ke atas siapapun. Dan saya akhiri dengan perbedaan lain lagi yang cukup mendasar sebenarnya antara dua konsep ini, yaitu terkait dengan masalah ruang lingkup. Ruang lingkup, ya. Yang saya tahu konsep khilafah mengandaikan bahwasanya umat Islam di seluruh dunia dipimpin oleh satu pemerintahan khilafah. Artinya meyakini pemerintahan tunggal untuk seluruh dunia. Ya. Ini sesuatu yang diyakini oleh yang terbaru, kelompok terbaru yang meyakini hal seperti ini adalah kelompok ISIS, ya. Kelompok ISIS meyakini bahwa tidak boleh ada batas-batas antara satu negeri dengan negeri yang lainnya, semua harus berada di bawah satu kekuasaan tunggal, yaitu kekuasaan khilafah. Sementara Wilayatul Faqih, semua teorisian Wilayatul Faqih tidak ada yang menegasikan atau menolak keberadaan negara modern yang berdaulat secara politik dengan batas teritori dan batas geografis tertentu. Artinya, Wilayatul Faqih mempersilahkan keberadaan negara-negara dengan batas teritori, dengan batas geografis tertentu, masing-masing bisa mengelola negerinya sendiri-sendiri di saat Wilayatul Faqih meyakini seharusnya ulama yang memimpin, tetapi tidak menegasi keberadaan negara-negara seperti itu. Ini berbeda sama sekali dengan konsep khilafah yang mengatakan bahwa semua harus berada di bawah satu pemerintahan tunggal. Kira-kira begitu. Ya, keterangan antum pada bagian akhir tadi ini saya yakin akan mencerahkan banyak orang, ya, tentang prinsip Wilayatul Faqih yang sebenarnya sama sekali bukan sesuatu yang perlu ditakutkan, perlu dikhawatirkan, karena mendasarkan Wilayatul Faqih ini pada penerimaan. Artinya ketika tidak ada penerimaan, ya maka tidak akan pernah dipaksakan. Ya. Betul. Oke, Ustaz. Kita mengenal bahwa di negara tercinta kita ini, masyarakat Ahlul Bait itu mempunyai ormas-ormas lah. Ada beberapa organisasi masyarakat yang memang merupakan tempat bernaung komunitas Ahlul Bait di situ. Dan meskipun antum pada pertemuan kali ini, kita terus terang saja, antum memang datang sebagai tokoh masyarakat Ahlul Bait, ya. Makanya kita sebut dengan Habib Zahir bin Yahya tanpa ada embel-embel, meskipun kita semua tahu bahwa, dan masyarakat juga tahu, antum juga bagian dari salah satu ormas besar Ahlul Bait di Indonesia. Tapi bagaimanapun juga saya meminta pandangan antum sebagai seorang tokoh, bukan sebagai seorang yang terkait dengan organisasi. Bagaimana ormas Ahlul Bait, dalam hal ini ormas yang antum ada di situ, itu mensenyawakan, ya kan, antara Pancasila dengan Wilayatul Faqih, dan apalagi ormas ini sudah berani mengeluarkan manifesto, ya, ada pernyataan hitam di atas putih yang menyatakan penerimaan ormas ini pada ideologi Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Dasar 1945 dengan prinsip yang luar biasa Bhinneka Tunggal Ika. Bagi mayoritas Syiah di Indonesia, khususnya mereka yang berada di bawah payung ormas Ahlul Bait Indonesia, perbincangan seputar dasar negara, ideologi negara adalah perbincangan yang sudah final dan sudah berlalu. Ya. Artinya masyarakat Syiah, utamanya ormas Ahlul Bait Indonesia, meyakini bahwa masyarakat Indonesia sudah mengambil keputusan mereka. Masyarakat Indonesia sudah berhasil menghadirkan konsensus di tengah-tengah mereka guna menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam berbangsa dan bernegara. Itu sesuatu yang sesuatu yang sudah selesai. Untuk di Indonesia seperti itu. Untuk para penganut Syiah, mayoritas penganut Syiah, hal ini sudah selesai. Itulah kenapa mungkin bisa sedikit berbangga teman-teman
penganut Syiah, utamanya mereka yang berada di Ormas Ahlul Bait Indonesia, bahwasanya ABI tidak membutuhkan puluhan tahun untuk membuat pernyataan menerima Pancasila. Mungkin boleh saya katakan berbeda dengan banyak ormas lainnya. Banyak ormas lainnya yang membutuhkan beberapa dasawarsa, beberapa puluh tahun untuk membuat sikap bahwasanya mereka menerima Pancasila. Apabila kalau kita hitung dari sejak berdirinya mereka. Lahirnya ormas. Iya, ABI berdiri tahun 2010, tidak memerlukan banyak waktu. Tahun 2019 merilis sebuah manifesto yang dideklar di gedung DPR MPR pada tahun 2019. Di dalamnya menyatakan penerimaan yang jelas terhadap dasar negara berupa Pancasila. Kenapa hal yang seperti itu dengan mudah dilakukan oleh Ormas ABI? Karena sekali lagi saya katakan bahwasanya bagi mereka hal ini sudah clear, ya, bahwa dasar negara adalah sesuatu yang sudah diputuskan dan sudah selesai, ya kan? Sehingga berbicara tentang hal-hal itu selain hanya sekedar untuk mengasah intelektualitas seseorang dan memahami dasar-dasar dari sudut pandang agama, dari sudut pandang kebangsaan, di luar manfaat seperti itu, saya pikir masalahnya sudah selesai, dan tidak ada sedikit pun keraguan seputar hal tersebut. Kalau tadi juga ditanyakan bagaimana Ormas ABI bisa mengcombine antara kesetiaan kepada Pancasila, kepada Indonesia, dan juga keyakinan tentang wilayatul faqih, dan ini merupakan hal yang cukup penting untuk diungkap. Memang perlu diketahui bahwa bagi penganut Syiah, bagi Ormas Ahlul Bait Indonesia, sosok faqih adalah sosok yang dianggap kompeten dan mumpuni di bidang agama. Ya. Artinya dialah orang yang punya semua kewenangan untuk menyampaikan pemahaman seputar agama. Ya. Dalam hal ini penganut Syiah merujuk kepada faqihnya, kepada ulamanya untuk memahami Islam. Artinya untuk mensinkronasi kehidupan dia, sekali lagi apakah kehidupan personalnya, kehidupan keluarganya, kehidupan sosialnya, untuk mensinkronasi kehidupan mereka dengan tuntunan Islam, dengan ajaran Islam. Mereka kembali kepada faqih. Ini sesuatu yang bukan untuk ditutup-tutupi. Hal yang sama dilakukan oleh umat Islam yang lainnya. Umat Islam ketika ingin memahami Islam tentu tidak merujuk kepada seorang katakan tentara, tidak merujuk kepada dokter, tidak merujuk kepada seorang birokrat. Mau tahu agama, kembalinya kepada ulama. Ulama tersebut bisa jadi ulama lokal, dia selesai, dia merasa puas dengan ulama yang ada di sekitarnya, maka dia merujuk kepada ulama yang ada di sekitarnya. Ada yang kemudian merasa karena mungkin punya akses informasi yang lebih, dia ingin merujuk kepada ulama di tempat lain, entah di Yaman lah, entah Al-Azhar di Mesir, entah di Mekah. Hal seperti itu bukan sesuatu sebenarnya. Umat Syiah di Indonesia kembali kepada faqih dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan mereka. Di ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap Muslim Syiah terikat dengan apa yang menjadi ketentuan dan kesepakatan atau konsensus dari masyarakat di mana umat Syiah hidup di sana. Ya. Di ranah kehidupan berbangsa dan bernegara, semua harus terikat dengan apa yang menjadi konsensus, apa yang menjadi kesepakatan. Karena ranah sosial adalah ranah konsensus, ranah kesepakatan. Itulah ajaran wilayatul faqih. Itulah anjuran dan perintah sosok sang wali faqih, tentu dengan bersandarkan kepada tuntunan Islam yang sangat gamblang, yang memerintahkan setiap orang untuk terikat, untuk komit, untuk setia kepada kesepakatan yang dibuat, kepada kontrak, kepada akad yang dibuat. Tepatnya seperti yang dinyatakan dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah apa yang menjadi
kontrak kalian, apa yang menjadi akad kalian, apa yang menjadi kesepakatan kalian. Jika masyarakat Indonesia, jika para founding fathers telah bersepakat untuk hidup berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka itulah akad yang harus dijalani secara konsekuen oleh setiap warga, termasuk di dalamnya adalah umat Syiah berkewajiban untuk komit dengan apa yang menjadi kesepakatan. Sekali lagi, itu adalah ajaran wilayatul faqih. Itu adalah perintah sang wali faqih. Pada akhirnya mengikuti seorang wali faqih, mengikuti Islam itu sendiri. Mengikuti Islam. Dan tentu tidak ada dualisme antara Islam dan Pancasila, antara Islam dan NKRI. Artinya boleh saya simpulkan, ketika seseorang melawan negara, melawan konsensus, berarti sama dengan dia berhadapan dengan sang waliul faqih. Menentang wilayatul faqih, menentang Islam. Menentang Islam itu sendiri. Karena tidak ada dualisme antara Islam dan Pancasila. Orang tidak benar mengatakan berislam atau berpancasila. Artinya mendikotomi antara keduanya. Seakan ada dualisme, Anda harus pilih salah satunya. Tidak ada yang seperti itu. Berislam atau berpancasila. Justru yang ada adalah setia kepada Pancasila karena patuh kepada agama. Setia kepada Pancasila karena patuh kepada wali faqih. Itu yang terjadi. Itu yang ada dan itu yang benar. Ya, keterangan antum yang lagi-lagi saya katakan yang terakhir ini juga akhirnya membuang banyak list pertanyaan saya. Siap. Jadi tidak perlu saya tanyakan. Tapi ada pertanyaan, kalau boleh dikatakan pertanyaan yang mungkin sangat pribadi ya. Karena saya akan bertanya kepada antum sebagai pribadi, tapi pribadi yang merupakan tokoh masyarakat Ahlul Bait Indonesia. Salah seorang tokoh lah masyarakat Ahlul Bait Indonesia. Dan sekalian antum merangkai dengan closing statementnya. Kalau ada yang bertanya kepada antum dan ingin apa namanya itu jujur antum menjawabnya. Sekaligus nanti antum sambung dengan closing statementnya. Sejauh apa sih antum sebagai seorang tokoh Syiah, sebagai seorang Syiah yang meyakini prinsip wilayat faqih dan berwilayat faqih, sejauh apa kesetiaan antum kepada Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia serta Undang-Undang Dasar 45? Dari kedalaman lubuk hati, dari lubuk hati yang paling dalam, saya katakan bahwa saya meyakini Pancasila adalah mahakarya bangsa. Allahumma shalli ala Muhammad. Mahakarya bangsa yang telah terbukti mampu menjadi perekat bagi kehidupan masyarakat yang multi etnik, masyarakat yang memiliki latar belakang kultural, etnik, bahasa, budaya yang berbeda-beda. Kita semua perlu tahu bahwasanya Indonesia adalah negara terbesar, negara kepulauan terbesar di dunia, negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki bentangan teritori hampir 2 juta kilometer persegi, tepatnya 1.900.000 sekian ribu kilometer persegi, dengan memiliki tidak kurang dari 17.000 pulau. Bisa kita bayangkan bagaimana merekatkan kehidupan masyarakat yang hidup di bentangan teritori yang sedemikian luas. Belum lagi semua tahu bahwa Indonesia adalah negara yang multi ras, multi etnik, multi bahasa, multi budaya, suku, ya kan? Di Indonesia tidak kurang dari 1.300 suku bangsa hidup di negeri ini. Tidak kurang dari 700 bahasa daerah yang digunakan di negeri ini. Artinya negeri yang mungkin jika berada di belahan dunia yang lain siap untuk mencabik-cabik kehidupan masyarakat dan persatuan masyarakat. Tapi itu tidak terjadi di sini. Kenapa? Karena ada konsep yang bukan hanya mengandung nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai luhur budaya bangsa, tetapi kelebihannya adalah bahwa konsep ini bisa disepakati, bisa dijadikan sebagai konsensus. Itu yang luar biasa, ya. Bahwa orang siapapun bisa mengkonsep nilai-nilai, apalagi kalau dia merujuk kepada sumber-sumber agama, budaya dan seterusnya. Mungkin bukan menjadi kemampuan yang dimonopoli
oleh tokoh-tokoh bangsa kita. Mungkin di bangsa lain juga banyak yang mampu melakukan hal tersebut. Tetapi sisi yang paling luar biasa adalah bagaimana konsep ini kemudian bisa disepakati oleh masyarakat seperti itu. Maka dari itu tidak ada yang tersisa pada kita kecuali mensyukuri keberadaan konsep ini. Ya. Bukan basa-basi, bukan untuk memperindah retorika. Bagi saya Indonesia survive dengan komitmen yang ditunjukkan oleh masyarakat kepada dasar negara yang ada. Maka dari itu kita semua patut mensyukurinya dengan cara berkomitmen yang baik kepada apa yang sudah menjadi kesepakatan dari masyarakat. Masyarakat Syiah di Indonesia bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia. Maka dari itu mereka memiliki semua hak hidup, hak berkeyakinan, hak berekspresi tentang keyakinan mereka, semuanya dalam koridor apa yang dinyatakan di dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan berbagai undang-undang turunannya. Tidak ada yang perlu ragu untuk hidup sebagai insan Syi'i di negeri Indonesia karena hak mereka terjamin oleh Pancasila yang sama-sama menjadi payung bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Saya kira kita sudah sampai pada bagian akhir. Jazakumullah khairul jaza. Pemirsa Al-Qurba TV yang dirahmati Allah, kita tadi sudah ngomong dari hati ke hati. Bahkan saya sempat memberikan pertanyaan pribadi dan saya minta beliau menjawab, dan alhamdulillah dijawab. Ternyata memang masyarakat Syiah Indonesia sama sekali bukan ancaman bagi negeri tercinta Indonesia. Bahkan ketika kita berbicara tentang wilayah faqih dari lisan seorang tokoh, dari tokoh yang besar bagi masyarakat Islam Ahlul Bait Indonesia, bahwa seorang Syi'i semakin dia berwilayah faqih maka dia akan semakin Pancasilais. Sampai bertemu lagi dalam obras-obras berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.